Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjana akan mempresentasikan tentang implementasi GHS Purple Book di industri farmasi dalam pengolahan bahan aktif obat. GHS Purple Book. Apa itu GHS? Globally Harmonized System atau GHS adalah sistem internasional yang dikembangkan oleh PBB untuk mengklasifikasikan dan melabeli bahan kimia secara konsisten di seluruh dunia. Tujuan utama GHS, tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa informasi tentang bahaya kimia disampaikan secara jelas dan seragam. Dengan ini diharapkan dapat mengurangi risiko paparan bahan kimia berbahaya di tempat kerja dan lingkungan. Hal ini akan meningkatkan keselamatan dan kesehatan pekerja, serta melindungi dari dampak negatif bahan kimia. 3 elemen utama. Pertama itu klasifikasi bahaya. Menentukan sifat bahaya suatu bahan kimia seperti mudah terbakar, korosif, atau toksik. Klasifikasi ini menjadi dasar untuk menentukan label dan informasi yang diperlukan. Kedua adalah label. Memberikan informasi bahaya secara visual melalui simbol, kata sinyal atau bahaya atau peringatan, dan pernyataan bahaya. Label harus mudah dibaca dan dipahami oleh semua pekerja. Yang ketiga adalah lembar data keselamatan atau SDS. Menyediakan informasi rinci tentang sifat kimia, bahaya, penanganan, penyimpanan, dan tindakan darurat. SDS harus tersedia dan mudah diakses oleh semua pekerja. Studi kasus, paparan bahan kimia berbahaya. Terjadi insiden paparan bahan aktif asetaminofen atau paracetamol dan metanol sebagai pelarut berbahaya karena pekerja tidak mengetahui tingkat toksisitas. Sebuah perusahaan farmasi NJH memproduksi obat paracetamol yang mengandung bahan aktif asetaminofen dan pelarut metanol. Pekerja di bagian produksi tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang tingkat toksisitas bahan-bahan tersebut, yang menyebabkan terjadinya insiden paparan. Kejadian ini menyoroti pentingnya pelatihan dan informasi yang memadai mengenai bahan kimia berbahaya di tempat kerja. Detail insiden dan akibat. Pertama, insiden. Seorang pekerja secara tidak sengaja terpapar asetaminofen dan metanol saat membersihkan peralatan produksi. Pekerja tersebut tidak menggunakan APD yang memadai dan tidak mengetahui cara mengatasi paparan tersebut. Akibat. Pekerja tersebut mengalami gejala-gejala seperti sakit kepala, mual, dan kesulitan bernafas. Pemeriksaan medis menunjukkan bahwa pekerja tersebut mengalami keracunan asetaminofen dan metanol. Analisis penyebab dan hal yang perlu diperhatikan. Penyebab utama: kurangnya pengetahuan pekerja tentang tingkat toksisitas bahan-bahan yang digunakan, tidak adanya penggunaan APD yang memadai, dan tidak adanya prosedur keamanan yang jelas juga menjadi faktor penyebab. Klasifikasi bahaya atau GHS. Asetaminofen atau paracetamol, GHS mengklasifikasikan sebagai bahan berbahaya jika digunakan dengan konsentrasi tinggi. Metanol sangat beracun jika tertelan, terhirup, atau terserap melalui kulit. GHS mengklasifikasikan metanol sebagai bahan yang sangat berbahaya dengan simbol toksik atau T, atau danger, bahaya. Penerapan label dan SDS sesuai GHS. Metanol akan memiliki label dengan simbol tengkorak, kata sinyal danger, dan pernyataan bahaya seperti toksik jika tertelan, terhirup, atau kontak dengan kulit. Asetaminofen dalam bentuk konsentrasi tinggi juga akan memiliki label peringatan untuk menghindari paparan berlebihan. SDS untuk metanol akan memberikan informasi rinci tentang bahaya kesehatan dan tindakan pertolongan pertama. SDS untuk asetaminofen akan menjelaskan risiko overdosis.
Solusi dan hasil penerapan GHS. Pertama, solusi A. Pelatihan pekerja, B. Penggunaan APD yang memadai, C. Pembuatan prosedur keamanan yang jelas, D. Pemasangan tanda peringatan bahaya. Yang kedua adalah hasil dan manfaat. A. Peningkatan keselamatan kerja, B. Pengurangan resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, C. Kepatuhan terhadap regulasi, D. Efisiensi operasional, E. Lingkungan kerja yang lebih aman. Peningkatan keselamatan kerja melalui GHS. Pemahaman bahaya. Dengan label GHS yang jelas dan SDS yang tersedia, pekerja akan lebih memahami sifat bahaya dari bahan kimia yang mereka tangani. Pengurangan paparan. Pekerja akan lebih hati-hati dalam menangani bahan kimia berbahaya, sehingga mengurangi risiko paparan melalui inhalasi, kontak kulit, atau tertelan. Pertolongan pertama. SDS yang sesuai dengan GHS akan memberikan panduan tentang tindakan darurat jika terjadi paparan, seperti mencuci kulit yang terkena metanol atau mencari bantuan medis segera. Kesimpulan, insiden paparan bahan aktif asetaminofen dan metanol dapat dicegah dengan memberikan pelatihan yang memadai kepada pekerja dan mengimplementasikan prosedur keamanan yang jelas. Penerapan GHS bukan hanya kewajiban regulasi, tetapi juga investasi dalam keselamatan dan kesehatan pekerja. Dengan mengadopsi sistem ini, industri dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, mengurangi biaya akibat kecelakaan, dan meningkatkan produktivitas. Kesadaran dan komitmen bersama dari semua pihak, termasuk manajemen dan pekerja, adalah kunci keberhasilan dalam menerapkan GHS dan mencegah insiden serupa di masa depan. Inilah presentasi dari saya. Sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.